Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, kita masuk pada awal perkuliahan kita, yaitu tentang peta pembelajaran mata kuliah Islam ke-Indonesiaan. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas terkait masalah bagaimana sih sebenarnya pemetaan yang ada dalam mata kuliah Islam keindonesiaan itu, kita buka dulu perkuliahan pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan nanti dapat selalu membawakan kemanfaatan di dini waktunya kata akhirah untuk kita semua. Oke, kita buka perkuliahan kita bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada peta pembelajaran mata kuliah Islam keindonesiaan. Pertama yaitu tentang tema kajian. Jadi tema kajian yang ada dalam studi Islam keindonesiaan itu tidak akan lepas dari empat hal ini yang akan kita bahas dalam satu semester kita. Yang pertama adalah terkait masalah studi Islam dan budaya lokal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah moderasi beragama. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah resolusi konflik keagamaan. Dan yang keempat tentunya adalah lembaga pendidikan Islam. Kita akan mencoba untuk bahas satu persatu. Mulai dari sub-sub yang ada, empat itu adalah perwakilan dari sekian banyak, 16 kali pertemuan itu. Yang pertama adalah terkait masalah studi Islam dan budaya lokal. Oke. Studi Islam dan budaya lokal itu membahas hubungan antara Islam dan budaya lokal, serta bagaimana Islam itu merespon terhadap adanya budaya lokal. Oke, next. Dan kemudian kalau yang pertama itu, sekarang kita masuk pada yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait masalah apa yang menarik di sini. Ternyata di dalam mata kuliah Islam keindonesiaan yang akan kita jadikan sebagai wacana kita dalam satu semester, itu adalah apa? Berupa lalu lintas moderasi beragama. Terdapat tiga titik poin yang tiga itu secara tetralogi itu saling berhubungan. Yang pertama mulai dari prinsip MB itu artinya moderasi beragama, cara menerapkan moderasi beragama, indikator moderasi beragama. Nah, tentunya kita akan masuk di sini. What is the meaning about the prinsip moderasi beragama? Nah, itu adalah apa? Prinsip-prinsip moderasi beragama adalah adil, kemudian berimbang, menghormati nilai kemanusiaan, menghormati kesepakatan bersama, dan tak terhadap hukum. Itu adalah prinsipnya. Nah, ketika prinsip itu sudah dicanangkan, maka kemudian bagaimana cara menerapkannya moderasi beragama? Adalah cara menerapkan moderasi beragama dengan menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Artinya menghargai bukan berarti kita mengikuti, tidak merendahkan atau mengolok-olok agama lain, dan tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan. Nah, itu adalah merupakan cara menerapkannya. Dan kemudian tetralogi siklus selanjutnya adalah indikator moderasi beragama tentunya. Apa itu? Indikator moderasi beragama adalah indikator keberhasilan moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi-tradisi lokal. Maka selanjutnya yang ketiga adalah resolusi konflik keagamaan, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Resolusi konflik keagamaan ini itu semua tujuannya adalah untuk mencapai sebuah konsep perdamaian. Yaitu apa? Untuk menuju perdamaian. Resolusi konflik keagamaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu diantaranya apa? Yang pertama adalah peacemaking. Apa itu? Menciptakan harmonisasi perdamaian di awal konflik. Nah, jadi konflik itu ketika sudah mulai mau mencanang begitu, maka kemudian itu diciptakan sebuah harmonisasi. Itu kemudian teorinya disebut dengan peacemaking. Ya. Yang kedua adalah peacekeeping, yaitu apa? Menekankan pada adanya perjanjian kolektif untuk mencegah konflik susulan. Jadi bagaimana kemudian agar konflik itu tidak terjadi lagi setelah konflik itu diminimize? Nah, itu kemudian disebut dengan peace. Dan yang ketiga adalah peace building, yaitu apa? Merajut kembali tali perdamaian yang sempat terputus karena adanya sebuah konflik. Jadi ibaratnya tali itu sudah mulai putus, maka kemudian bagaimana kemudian agar yang putus itu dapat kembali dan dapat menjadi rajutan yang lebih kuat, kira-kira begitu. Ya. Maka kemudian selanjutnya,
Nah, itu nanti bab-bab terkait masalah moderasi, kemudian terkait masalah resolusi konflik dan lain-lain itu nanti pada pertemuan kita di bangku perkuliahan, pada aktif ketika sudah subnya dalam RPS masuk pada bab itu, maka nanti akan kita jelaskan dan kita diskusikan secara detail. Nah, tentunya begitu. Oke, seperti halnya yang sudah saya tampilkan di dalam layar. Sekarang saya ingin menampilkan tentang interkoneksitas resolusi konflik. Artinya apa? Koneksitas resolusi konflik itu yang terkoneksi antara tiga hal yang luar biasa besar bagi saya. Nah, tentunya bagi kita semua lah ya. Ya, beragama, membangun sistem peringatan dini, dan pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada yang keempat, yaitu apa? Lembaga pendidikan Islam. Nah, kalau tadi kita sudah membahas di awal terkait masalah fresh keilmuan yang berorientasi pada perdamaian. Jadi, orientasi keilmuan ini ketika nanti itu sudah terwujud dan dapat diterima oleh Anda sekalian, yang pertama ini yang akan dilahirkan adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara lain adalah pondok pesantren. Ada madrasah, perguruan tinggi, sekolah Islam. Itu salah satunya itu. Nah, perguruan tinggi ini kita dapat melihat ada PTKIN, ada PTKIS, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah selain itu, ada juga sekolah-sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan proses pembelajarannya seperti SD, SMP yang berlabel boarding school atau Islam terpadu. Sekarang banyak kan kita melihat ada sekolah dasar Islam terpadu, SMP Islam terpadu, dan lain-lain itu. Itu adalah merupakan memang bentuk dari lembaga-lembaga yang berorientasi pada perdamaian. Yang lembaga-lembaga itu berada di bawah naungan lembaga Islam. Oke. Yang ketiga, kita akan melihat. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang madani. Artinya masyarakat madani adalah saling menghormati satu dengan yang lain, wujudnya sebuah perdamaian yang luar biasa, saling menghargai antara satu dengan yang lain, serta dalam pengenalan pembiasaan dan penguatan karakter dan akhlak yang mulia. Jadi semacam itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah yang dapat saya sampaikan, ini adalah merupakan batu loncat kita untuk memahami one by one. Akan terdapat sebuah interpretation pada sebuah bab-bab tersendiri terkait masalah mata kuliah ini. Nah, tentunya mata kuliah ini Anda dapat melihatnya dan Anda dapat mencari referensi yang banyak. Mulai dari, misalkan Anda dapat melihat di Google Scholar, Anda dapat melihat pada indexing-indexing WASH, Web of Science, Anda dapat mencarinya misalkan di webnya Simago El Shafiri itu, ya kan? Nah, itu bagaimana kemudian cara kita untuk mencari referensi, cara mencari literasi yang baik dan benar dan sudah terreview oleh para ahli. Itu pertemuan selanjutnya nanti akan saya sampaikan bareng sama bagaimana Anda mengerjakan tugas. Oke, dari keterangan awal sampai akhir tadi, dapat saya simpulkan bahwa Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama adalah apa? Kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, konsep tauhid atau keesaan Allah menunjukkan bahwa semua manusia itu bersaudara dan memiliki tanggung jawab untuk hidup berdampingan dan damai dan harmoni. Dan yang kedua adalah dalam resolusi konflik diperlukan sikap fasilitatif dan persuasif yang mutlak diperlukan bagi kemungkinan terjadinya sebuah resolusi konflik. Maka rekomendasinya adalah pendidikan Islam berperan dalam menyelesaikan konflik sosial dan moral yang muncul di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dan rekom yang kedua adalah keragaman dapat menjadi nilai perangkat dalam proses interaksi sosial jika dibangun di atas nilai-nilai universal agama dan proses pendidikan humanis. Ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada Anda sekalian. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Anda dapat memberikan kemanfaatan barokah fitini wadunya katal akhirah. Oke, maka dari itu saya cukupi sekian. Mudah-mudahan ini dapat dijadikan sebagai batu loncat untuk memahami kita sesuai dengan RPS dan alur perjalanan kita dalam one semester dalam memahami sebuah Islam keindonesiaan yang terangkai dalam satu mata kuliah ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah para mahasiswa magister pendidikan
manajemen pendidikan agama Islam ya. Oke, jangan lupa absen disiakan. Oke, terima kasih. Kita tutup sekali lagi dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Bidini watunya hatal akhirah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.